Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rahma. Saya dari program studi Sistem Informasi dan saya kebetulan di kelas A. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 25020137. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program sederhana pakai bahasa C++ yang menggunakan perulangan for untuk menampilkan sebuah nama sebanyak 5 kali. Langsung saja. Yang pertama kita ketik include, oh iya, where include, include iostream. Setelah itu kita ketik using include iostream ini digunakan menghubungkan pemrograman ke library, ya, ke basic library. Setelah itu kita ketik name using namespace as std. Ini ada kesalahan, ketik std using namespace. Nah, sing namespace std ini digunakan sebagai agar kita tidak mengetik std di setiap library atau tidak mengetik berulang kali lah. Setelah itu kita langsung ke int main menghidupkan suatu program atau menandakan program dimulai. Int main saja karena kita pakai perulangan for, jadinya kita ketik for. Setelah itu int i sama dengan 1 karena ini adalah perulangan dimulai dari menandakan perulangan dimulai dari angka 1. Setelah itu i dari sama dengan 5 karena saya ingin membuat perulangannya 5. Ini bisa kalian, misalkan kalian ingin membuat 10 atau berapa, ya, itu bisa ketik langsung kurang dari 10. Oh ya, untuk ini tadi saya udah mencoba sebelum membuat video ini, runnya atau hasilnya tadi saya lupa menghapusnya. Setelah itu kalau sudah, kita ketik i plus untuk menambahkan untuk menambahkan 1. Setelah itu kalau sudah for-nya, kita pakai for karena setelah itu kita ketik inputannya atau tampilannya ke layar, yaitu nama saya sendiri yaitu Naziratul Rahmah. Jangan lupa Naziratul Rahmah. Ini terserah kalian mau dibesarkan semua atau enggak. Setelah kita ketik ini, kita ini kurang ini ya, kita ketik ending. Kalau kalian ingin tahu ini gunanya apa sih, ini digunakan sebagai biar nanti hasilnya pemrogramannya itu berturut ke bawah atau rapi gitu loh. Setelah itu ketika sudah kita tutup, kita ketik return nol. Return nol ini udah tahu, kalau kalian belum tahu, ini buat awal akhiran sebuah program atau program itu diberhentikan atau selesai lah. Nah, kalau teman kan untuk menghidupkan, nah ini untuk mematikan atau program selesai. Setelah itu kita coba apakah programnya berhasil. Nah, ini ada, kalau tandanya gini itu tak ada yang error. Kita teliti terlebih dahulu dari mana di awal include, apakah ada yang typo atau tidak.
Oh, ternyata ini ada salah, guys. Kalau setelah code ini kita kasih I karena ini dari nya udah I sama dengan ini. Nah, ini kita coba run lagi. Ini guys, tampilannya seperti ini. Ah, ini kan saya buat seperti ini. Kalau misal ininya mau dihapus atau ininya nggak usah dikasih ini, bisa dihilangin. Nah, ini hasilnya ya. Berarti ini tandanya programan kita berhasil. Tadi kan udah if-nya ya. Sekarang kita pakai peluangan. Well, kita ini saya tadi mencoba saja, cuma mencoba. Oh, ini tetap sama. Yang pertama kita include username-nya sama, using namespace std. Nanti sudah saya jelaskan. Using namespace std ini digunakan agar karena include username ini menghubungkan ke library, using namespace std ini agar uh, kita mengetik library tidak usah pakai perulangan dengan menggunakan std. Jadi kita langsung saja mengetik ke scene atau codes-nya. Setelah itu kita langsung saja kita ketik intn koma ini digunakan untuk menyimpan batas angka yang dimasukkan user. Nanti setelah ini kan ada I-nya ini kalau N-nya ini digunakan untuk menyimpan batas angka yang dimasukkan user. Sedangkan I-nya ini sebagai penghitung variabel perulangan. Setelah itu kita code-nya atau tampilannya ke layar, yaitu masukkan batas baru guys, maaf, masukkan batas angka. Nah, ini mengetahui outputannya yang ditampilkan ke layar atau menyuruh user untuk menyambungkan batas data kok angka. Sorry, salah. User menyuruh user untuk memasukkan batas datanya ya teman-teman. Ini saya mau kasih tambah titik 2 agar lebih rapi. Setelah itu titik koma. Nah, kenapa kok ini batas data? Karena nanti ini kan willnya ini digunakan untuk ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, ini nanti misalnya kita masukkan batas 10 misalnya ya, kita kan disuruh masukkan batas. Nah, kita masukkan batasnya 10 misal. Nah, itu nanti bisa kita misalkan angka 1 berarti kan ikut bilangan ganjil, terus 2 bilangan genap. Nah, itu ada ditambahkan bilangan genap itu dari 1 sampai batasnya. Berarti kalau 10 berarti kalau kita ketik 10 berarti kan dari kalau bilangan ganjilnya berarti ada 1, 3, 5, 7, 9 itu. Setelah itu kita ketik inputannya sin. Setelah user memasukkan data, kita ketik sin ini menangkap data dari user. Nah, itu code lagi kita menampilkan ke layar lagi, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu bilangan genap terlebih dahulu ya teman-teman. Bilangan genap. Nah, genap. Setelah kita menampilkan bilangan genap, ini kita tampilkan lagi, yaitu kita ketik lagi I sama dengan 1, yaitu dimulai dari angka 1 ya teman-teman. Nah, ini willnya itu I
sama dengan, karena kita mulai dari ini tadi ini ya, kembali ke I sama dengan 1 atau dimulai dari angka 1, jadi kita ketik I kurang dari sama dengan N. I kurang dari sama dengan N, perulangan kedua batas sampai N, sampai batasnya ini tadi, batas datanya. Berarti angka 1 sampai batas data yang dimasukkan ya. Setelah itu kita ketik if-nya, yaitu I persen, kayak udah terus mutlak sama dengan 0 ya. I sama dengan 0. Setelah itu kita tampilkan lagi, yaitu kita tampilkan code-nya I I. Nah, ini code-nya I. Setelah itu akhiran perintah, setelah itu ada I plus plus. Kalau I plus sudah saya jelaskan tadi, untuk menampilkan suatu bilangan kuntilnya. Sama dengan ini nanti untuk menampilkan ke layarnya, tampilkan ke layar anggap berapa saja. Ini sama dengan saya ketiknya salah. I plus plus, ini yang ditampilkan angka I yang ditampilkan ke layar, atau nilai tambah 1 perulangannya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke ganjilnya sekarang ya. Ganjil ganjilnya juga sama dengan bisa kalian copy paste ininya, cuman nanti bisa kalian copy paste ini kalau bilangan kan, nah ganti ke sini bilangan ganjil. Ada ini, terus ada semuanya bilangan ini N bilangan ganjil itu titik 2. Itu kita akhiran pakai titik koma. Ini digunakan pindah baris menampilkan atau judul pindah baris atau menampilkan judul bilangan ganjilnya, kan tadi udah tambahkan bilangan genap. Nah, setelah ini bilangan ganjilnya. Setelah itu setelahnya kita juga sama dengan kita sama dengan berapa, yaitu 1. Ini sama dengan 1. Setelah itu kita ketik ulannya juga, itu I sama dengan I kurang dari sama dengan N ya, kurang dari sama dengan. Setelah itu kita ketik juga if-nya, itu from I persen, I sama dengan I persen, persen 2. Ini kalau tadi kan nggak ada kolom perintahnya ya, sekarang ini ada perintahnya. Nah, ini artinya bilangan ganjil sisa dibagi 0 sama dengan, ini artinya bilangan ganjil sisa dibagi sama dengan 0. Ini kayak sudah rumus kayak gitu loh guys. Setelah itu code I sama kayak tadi ya, yang di atas tadi code I ini juga sama, dikasih ini dikasih spasi ya, ini tengahnya dikasih spasi. Setelah itu kita ketik titik koma sebagai akhiran perintah. Setelah itu kita sama ketik I plus plus,
itu kita ketik titik I. Nah, karena ini sudah ada masukkan batas data bilangan ganjil bilangan genap, setelah itu ada akhiran suatu program ya. Ini ada kalian udah tahu kan, tadi kan udah saya jelaskan return 0. Nah, setelah ini return 0. Nah, ini kita coba apakah codingan kita ini error apa tidak. Nah, ini kalau gini tandanya juga error lagi teman-teman. Kita periksa dari akhir awal nih. Ini sing name space td int main sudah benar, int main terus int kalau satu masukkan code, masukkan data sin. Nah, dari bilangan genap titik koma sama dengan will ini dari sama dengan n if 1 oh ini kayak nggak ada i nya ya, ini harusnya ada i nya dengan code i. Nah ya yang error teman-teman, sama dengan 0 code i bebas plus en bilangan ganjil i sama dengan will 1 copy. Ini willnya enggak 1 ya teman-teman, ini i ini tapi merujuk ke 1 karena udah dijelaskan i sama dengan 1, jadi i n nya nih masukkan batas datanya if i. Kita run lagi apakah masih ada yang error. Nah ini masih ada yang error, mana yang error, ini udah ada penjelasan ya, int main ada ininya, ada penjelasan seperti d int n dengan masukkan code, setelah itu ada masukkan code-nya. Guys, code-nya mana ya, int main n int n masukkan code batas data sin n code bilangan genap i will ya if terminal code i tool code n bilangan ganjil bisa will if i code i itu return 0. Nah kita coba lagi pokoknya coba terus sampai bisa ya teman-teman. Username space td int main code sin int n i titik 2 sin n biasanya perlu diperhatikan code-nya bilangan genap i sama dengan 1 while i sama dengan kalau dari sama dengan ini error kayak ikutin enggak ada sampai dengan ini teman-teman. Buat per n sama dengan bilangan ganjil where i sama dengan n if sudah dekat i. Nah ini udah bener ya, pokoknya sampai kalau kalian error itu gak usah panik, kita teliti terlebih dahulu apakah sudah benar, apakah ada yang salah tadi dari penjelasannya, dari ketikanya kalian atau dari codingan kalian. Kalian bisa coba nih, ini angka 10 ya batasnya. Nah bilangan genapnya ada 2 4 6 8 10, bilangan ganjilnya ada 1 3 5 7 9. Nah ini kalau berhasil ya. Nah
Setelah itu kita SS terlebih dahulu. Eh, udah cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.